Apakah Anda sering terbangun beberapa kali setiap malam hanya untuk buang air kecil? Setiap kali bangun, rasa kantuk hilang, tidur jadi tidak nyenyak, dan pagi hari tubuh terasa lemas. Jika itu yang Anda alami, video ini bisa menjadi awal perubahan besar untuk Anda. Saya Dr. Iriana Winarsih, dokter dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, menangani masalah saluran kemih dan kesehatan ginjal pada orang usia di atas 60 tahun. Hari ini, saya akan membagikan 7 kebiasaan sederhana yang bisa membantu Anda mengurangi sering buang air kecil, terutama di malam hari. Dan di akhir video, saya akan mengungkapkan rahasia khusus, ramuan alami dari 2 bahan dapur yang hampir pasti ada di setiap rumah di Indonesia. Percayalah, kalau Anda mengikuti 7 langkah ini secara konsisten selama 3 minggu, tubuh Anda akan mulai berubah, tidur lebih tenang, tidak sering ke kamar mandi, dan bangun pagi dengan tubuh yang ringan serta penuh energi. Ingat, Anda tidak sendirian. Banyak orang seusia Anda berhasil memperbaiki kebiasaan ini tanpa obat mahal, tanpa prosedur rumit, hanya dengan perubahan kecil yang bisa dilakukan di rumah sendiri. Jadi, tetaplah menonton sampai akhir. Kalau Anda ingin tidur nyenyak tanpa gangguan setiap malam, subscribe channel ini sekarang juga. Dan kalau Anda setuju bahwa menjaga kesehatan setelah usia 60 adalah harta paling berharga, tulis angka 9 di kolom komentar. Tapi kalau Anda ingin saya bahas topik lain yang sedang Anda alami, tulis angka 1 beserta pertanyaannya. Saya akan membaca setiap komentar Anda, karena tujuan saya sederhana, membantu Anda hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia setiap hari. Langkah pertama untuk mengurangi sering buang air kecil di malam hari sangat sederhana. Kurangi garam. Ya, sesuatu yang tampak sepele ini bisa menjadi penyebab utama mengapa Anda bolak-balik ke kamar mandi setiap malam. Terlalu banyak garam membuat tubuh menahan cairan. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan air tersebut. Itulah mengapa Anda jadi sering buang air kecil, terutama setelah makan makanan asin di siang atau sore hari. Bayangkan saja, tubuh Anda seperti spons. Ketika spons itu menyerap terlalu banyak air, pasti akan menetes terus-menerus. Begitulah ginjal Anda saat terlalu banyak garam di dalam darah. Sekarang, coba perhatikan makanan sehari-hari Anda. Apakah Anda sering makan ikan asin, sambal terlalu asin, mie instan, atau kerupuk dengan garam berlebih? Semua itu nikmat di lidah, tapi berat bagi ginjal Anda. Saya punya cerita nyata. Pak Budi, 63 tahun, tinggal di Surabaya. Ia dulu harus bangun 5 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil. Setelah saya sarankan untuk mengurangi garam, mengganti bumbu masakan dengan bawang putih, jahe, dan jeruk nipis, dalam 2 minggu kondisinya berubah total. Sekarang, ia hanya bangun 1 atau 2 kali setiap malam. Tidurnya jauh lebih nyenyak, dan wajahnya pun terlihat segar setiap pagi. Perubahan sederhana, hasil besar. Anda tidak perlu berhenti makan enak. Cukup kurangi asin, tambahkan rasa dari bahan alami. Gunakan bumbu dapur, segar seperti daun salam, jahe, serai, dan bawang putih. Selain menambah aroma sedap, bahan-bahan itu juga membantu membersihkan tubuh dari dalam. Ingat, setelah usia 60, tubuh tidak lagi mampu memproses garam seefisien dulu. Jadi, setiap sendok garam berlebih bisa menjadi beban besar bagi ginjal Anda. Mulailah dari hari ini. Masak dengan rasa alami, bukan rasa asin berlebihan. Tubuh Anda akan berterima kasih setiap malam saat bisa tidur tanpa terganggu. Ingat, kurangi garam, kurangi kunjungan ke kamar mandi. Kalau Anda setuju dengan langkah pertama ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah siap mengurangi garam mulai besok pagi. Air adalah sahabat terbaik tubuh kita. Namun, bahkan sesuatu yang baik pun bisa jadi masalah bila dilakukan di waktu yang salah. Banyak orang berpikir semakin banyak minum air, semakin sehat ginjalnya. Padahal tidak selalu begitu. Minum terlalu banyak air, terutama setelah jam 6 sore, justru
bisa membuat Anda terbangun berkali-kali di malam hari. Coba bayangkan, ginjal Anda seperti pabrik kecil. Kalau pabrik itu terus menerima pesanan air tanpa henti di malam hari, tentu ia akan terus bekerja. Membuat Anda harus ke kamar mandi berulang kali. Solusinya sederhana. Minum lebih banyak air di pagi dan siang hari, lalu kurangi setelah sore hari. Dengan begitu, tubuh tetap terhidrasi dengan baik, tetapi ginjal punya waktu untuk beristirahat di malam hari. Kalau di malam hari Anda merasa haus, cukup minum 2-3 teguk air hangat saja. Air hangat lebih mudah diserap tubuh tanpa membebani ginjal. Dan yang terpenting, hindari kebiasaan minum 1 gelas besar air sebelum tidur. Saya punya contoh kecil. Seorang pasien saya, Ibu Rina dari Bandung, setiap malam minum air dingin sebelum tidur karena takut dehidrasi. Akibatnya, ia harus bangun 4 kali tiap malam. Setelah mengubah kebiasaannya menjadi minum lebih banyak di siang hari, dan hanya beberapa teguk di malam hari, ia kini tidur nyenyak sampai pagi. Anda juga bisa mencoba cara ini malam ini. Isi botol air Anda di pagi hari, atur agar setengahnya habis sebelum jam 2 siang, dan sisanya diminum perlahan sampai jam 6 sore. Latih tubuh Anda untuk mengenali waktu minum yang tepat. Ingat, air yang cukup bukan berarti air yang berlebihan. Keseimbangan adalah kunci agar ginjal tetap sehat dan tidur Anda tidak terganggu. Minum air itu sehat, tapi waktu minumnya jauh lebih penting. Kalau Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mulai mengatur waktu minum airnya hari ini. Kopi di pagi hari memang terasa menyenangkan. Namun, jika diminum berlebihan, apalagi di sore atau malam hari, kopi bisa menjadi musuh tersembunyi bagi tidur dan kesehatan kandung kemih Anda. Minuman seperti kopi, teh hitam, minuman bersoda, atau energy drink mengandung kafein yang bersifat diuretik. Artinya, zat ini memaksa ginjal memproduksi lebih banyak urin dalam waktu singkat. Itulah sebabnya, setelah minum kopi, banyak orang merasa ingin buang air kecil berulang kali. Kafein juga menstimulasi sistem saraf, membuat tubuh tetap terjaga, meskipun Anda ingin tidur. Gabungan antara sering ke kamar mandi dan sulit tidur inilah yang akhirnya merusak kualitas istirahat malam Anda. Saya teringat satu pasien, Ibu Rini, berusia 58 tahun dari Yogyakarta. Beliau punya kebiasaan minum secangkir kopi hitam setiap malam, sambil menonton TV. Setiap malam ia bangun 3-4 kali untuk buang air kecil. Setelah saya sarankan mengganti kopi malamnya dengan susu hangat atau wedang jahe, dalam seminggu tidurnya mulai nyenyak dan frekuensi buang air kecilnya menurun drastis. Coba Anda perhatikan kebiasaan Anda sendiri. Apakah Anda juga sering minum kopi setelah jam 5 sore? Kalau ya, mulai malam ini, gantilah dengan air jahe hangat, air putih hangat, atau susu rendah lemak. Minuman itu tidak hanya menenangkan perut, tapi juga membuat tubuh lebih rileks menjelang tidur. Tubuh Anda tidak butuh stimulan di malam hari. Yang dibutuhkan adalah ketenangan dan istirahat penuh. Hindari kafein setelah sore, dan lihat bagaimana tidur Anda membaik hanya dalam beberapa hari. Kalau mau tidur nyenyak, jauhkan kopi malam hari. Jika Anda setuju dengan langkah ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Mari lihat siapa yang berani berhenti minum kopi malam ini demi tidur yang lebih berkualitas. Banyak orang berpikir segelas bir atau sedikit arak sebelum tidur bisa membuat tidur lebih nyenyak. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Alkohol adalah salah satu penyebab utama. Anda sering buang air kecil di malam hari. Ketika Anda minum alkohol, tubuh akan menekan produksi hormon antidiuretik, yaitu hormon yang berfungsi menahan cairan agar tidak dikeluarkan terlalu cepat. Tanpa hormon ini, ginjal akan memproduksi lebih banyak urin, dan hasilnya, Anda akan bolak-balik ke kamar mandi sepanjang malam. Selain itu, alkohol juga membuat tubuh dehidrasi. Ironis bukan? Anda kehilangan cairan terlalu banyak, tapi ginjal Anda tetap bekerja tanpa henti. Itulah mengapa, setelah minum alkohol, banyak orang merasa haus, pusing, dan tidur tidak nyenyak-nyenyak. Saya punya cerita dari seorang pasien, Pak Arman, 62 tahun dari Medan.
Beliau dulu terbiasa minum bir setiap malam sambil bersantai. Tidurnya gelisah, harus bangun 3-4 kali untuk buang air kecil. Setelah berhenti minum bir dan menggantinya dengan jamu kunyit asam setiap sore, hanya dalam 2 minggu tidurnya jauh lebih tenang. Sekarang ia bangun pagi dengan tubuh segar dan tekanan darahnya pun lebih stabil. Kalau Anda merasa sulit berhenti total, mulailah dengan langkah kecil. Batasi minum alkohol hanya di akhir pekan, lalu perlahan kurangi hingga berhenti sama sekali. Sebagai gantinya, nikmati minuman alami yang lebih sehat, seperti air kelapa muda, wedang jahe, atau jamu kunyit asam. Rasanya tetap nikmat, tapi efeknya menenangkan dan membantu detoksifikasi tubuh. Ingat, setelah usia 60, tubuh tidak lagi kuat menahan dampak alkohol seperti dulu. Setiap teguk yang Anda kurangi hari ini adalah investasi untuk tidur yang lebih tenang malam nanti. Kurangi alkohol, tubuh Anda akan berterima kasih. Kalau Anda sedang berusaha mengurangi alkohol, tulis angka 4 di kolom komentar. Mari saling dukung agar tubuh dan tidur kita semakin sehat setiap malam. Kadang, penyebab sering buang air kecil bukan berasal dari makanan atau minuman, melainkan dari obat yang Anda konsumsi setiap hari. Beberapa jenis obat, terutama obat tekanan darah tinggi, obat jantung, dan obat diuretik, memiliki efek samping meningkatkan produksi urin. Artinya, meskipun Anda sudah makan sehat dan minum cukup, Anda tetap bisa sering ke kamar mandi karena efek dari obat tersebut. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka merasa kebiasaan buang air kecilnya meningkat karena usia. Padahal, bisa jadi karena reaksi dari obat yang diminum tanpa pengawasan dokter. Saya pernah menemui kasus dari Pak Joko, 66 tahun, dari Semarang. Beliau rutin minum obat tekanan darah yang dibelinya sendiri tanpa resep dokter. Setelah beberapa minggu, ia merasa setiap malam harus bangun sampai 5 kali. Ketika kami periksa, ternyata dosis obatnya terlalu tinggi dan memicu efek diuretik berlebihan. Setelah dosisnya disesuaikan dan dikontrol oleh dokter, frekuensi buang air kecilnya turun drastis. Kini, hanya 2 kali per malam. Pelajarannya jelas. Jangan pernah mengonsumsi obat tanpa petunjuk dokter. Obat yang sama bisa memberi hasil berbeda pada setiap orang, tergantung usia, kondisi ginjal, dan tekanan darahnya. Kalau Anda sedang mengonsumsi obat dan mulai merasa sering buang air kecil, jangan panik. Segera catat jenis obatnya, waktu minumnya, lalu konsultasikan ke dokter. Terkadang, cukup dengan mengganti jadwal minum obat dari malam ke pagi. Masalah ini sudah bisa diatasi tanpa perlu berhenti minum obat sama sekali. Perhatikan juga produk herbal atau jamu yang Anda beli secara bebas. Beberapa di antaranya juga mengandung bahan bersifat diuretik ringan, yang bisa memperburuk keluhan jika diminum malam hari. Jangan minum obat sembarangan, tanyakan dulu pada dokter. Ginjal Anda butuh perlindungan, bukan kejutan. Kalau Anda setuju dengan langkah kelima ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Siapa tahu, kebiasaan kecil ini bisa menyelamatkan tidur dan kesehatan Anda. Tahukah Anda bahwa salah satu penyebab sering buang air kecil adalah otot panggul yang melemah? Semakin bertambah usia, otot-otot di sekitar kandung kemih dan saluran kencing menjadi kurang kuat, sehingga sulit menahan urin dalam waktu lama. Tapi kabar baiknya, Anda bisa melatih dan memperkuat otot-otot itu kembali hanya dengan satu latihan sederhana, latihan Kegel. Latihan ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, bahkan sambil duduk, menonton TV, atau berbaring di tempat tidur. Caranya mudah. Bayangkan Anda sedang ingin buang air kecil, lalu tahan alirannya selama 5 detik, kemudian lepaskan perlahan. Ulangi gerakan ini 10 kali berturut-turut 2-3 kali sehari. Latihan ini membantu Anda mengendalikan otot dasar panggul, sehingga mampu menahan keinginan buang air kecil lebih lama. Untuk pria, latihan ini juga membantu memperkuat otot di sekitar prostat dan memperlancar aliran urin. Untuk wanita, latihan ini memperbaiki kontrol kandung kemih dan mencegah kebocoran urin saat batuk atau tertawa. Saya pernah bertemu Ibu Tati, 61 tahun dari Malang. Beliau awalnya malu karena sering tidak bisa menahan kencing saat tertawa atau bersin. Setelah rutin latihan Kegel selama 3 minggu, keluhannya hilang.
Kini beliau bisa bepergian jauh tanpa rasa khawatir. Kunci dari latihan ini adalah konsistensi. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu biaya, hanya perlu niat dan beberapa menit setiap hari. Anda bisa mulai dengan duduk tegak, tarik napas perlahan, dan rasakan otot di bawah tubuh Anda mengencang. Lakukan dengan santai, jangan menahan napas, jangan mengerutkan perut. Setelah beberapa minggu, Anda akan merasakan perubahan, lebih mudah menahan buang air kecil, frekuensi berkurang, dan tidur malam jadi lebih tenang. Latih otot, latih kontrol diri. Kalau Anda sudah pernah mencoba latihan Kegel, tulis angka 6 di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda agar semakin banyak orang bisa belajar menjaga kontrol tubuhnya. Langkah terakhir ini adalah kunci untuk mengembalikan kendali penuh atas tubuh Anda. Melatih kandung kemih agar lebih sabar dan teratur. Banyak orang mengira bahwa setiap kali merasa ingin buang air kecil, mereka harus segera pergi ke kamar mandi. Padahal, dengan sedikit latihan, Anda bisa mengajarkan kandung kemih untuk menahan lebih lama tanpa rasa tidak nyaman. Caranya sederhana, tapi perlu disiplin. Pertama, catat waktu Anda buang air kecil di pagi hari, misalnya pukul 6. Biasanya, seseorang akan merasa ingin buang air kecil lagi setelah 1 atau 2 jam. Nah, saat keinginan itu muncul, cobalah menahannya 5-10 menit terlebih dahulu sebelum ke kamar mandi. Lakukan ini setiap hari, dan perlahan tambahkan waktu menahan hingga bisa mencapai 2-3 jam antar buang air kecil. Latihan ini membantu otot kandung kemih menjadi lebih kuat dan fleksibel. Selain itu, saraf di sekitar saluran kemih juga belajar bahwa rasa ingin kencing tidak selalu berarti harus segera dilakukan. Saya pernah membimbing Pak H. Hasan, 64 tahun dari Bogor. Ia dulu harus ke kamar mandi setiap 1 jam, bahkan di malam hari. Setelah 3 minggu melakukan bladder training secara rutin, kini ia bisa tidur 6 jam penuh tanpa terbangun. Hasilnya, ia merasa tubuh lebih segar, tekanan darah lebih stabil, dan tidak lagi cemas saat bepergian jauh. Jika Anda merasa sulit menahan buang air kecil, cobalah duduk, tarik napas dalam, dan fokus mengalihkan perhatian selama beberapa menit. Perlahan, rasa ingin buang air kecil itu akan berkurang dengan sendirinya. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat kontrol tubuh Anda. Ingat, kendalikan kandung kemih Anda. Jangan biarkan kandung kemih yang mengendalikan Anda. Kalau Anda sudah sampai di langkah ke-7 ini, tulis angka 7 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar berkomitmen melatih tubuhnya agar lebih kuat, lebih tenang, dan lebih seimbang. Sekarang, seperti janji saya di awal video, saya akan membagikan rahasia khusus yang telah membantu banyak pasien saya tidur lebih nyenyak dan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Bahan-bahannya sangat sederhana, murah, dan bisa ditemukan di pasar tradisional manapun di Indonesia. Akar alang-alang dan serai segar. Dua bahan ini mungkin tampak biasa, tetapi manfaatnya luar biasa. Akar alang-alang dikenal mampu membersihkan ginjal dan saluran kemih, membantu mengeluarkan racun, serta menurunkan panas dalam tubuh. Sementara serai mengandung antioksidan dan sifat antiinflamasi yang membantu melancarkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan menenangkan sistem pencernaan. Kombinasi keduanya menciptakan minuman alami yang ringan, harum, dan menyejukkan tubuh. Cara membuatnya: ambil seikat kecil akar alang-alang, sekitar 1 genggam tangan. Tambahkan 3 batang serai segar, potong menjadi beberapa bagian. Rebus keduanya dalam 4 gelas air hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan selama 10 menit. Matikan api, tutup panci, dan biarkan air rebusan itu berendam selama beberapa saat sampai warnanya menjadi kekuningan kecoklatan. Minumlah 2 kali sehari, 1 gelas pagi dan 1 gelas sore. Anda bisa menyimpannya di lemari es, lalu hangatkan sedikit sebelum diminum. Rasanya lembut, segar, dan alami. Jika diminum secara rutin selama 2-3 minggu, banyak pasien saya melaporkan hasil luar biasa. Tidur lebih nyenyak, buang air kecil, jadi lebih lancar dan lebih jarang, serta tubuh terasa lebih ringan.
Saya menyebut ramuan ini sebagai air pembersih tubuh, karena fungsinya membantu tubuh bekerja lebih efisien, tanpa beban berlebih di ginjal. Minum alami, sembuh alami. Kalau Anda ingin saya bagikan lebih banyak resep jamu tradisional dan ramuan alami seperti ini, tulis kata jamu di kolom komentar. Saya akan pilih beberapa di antara Anda untuk menerima resep eksklusif berikutnya. Sekarang, Anda sudah tahu 7 kebiasaan sederhana untuk mengurangi buang air kecil di malam hari. Kurangi garam, atur waktu minum air, hindari kafein, batasi alkohol, periksa obat yang Anda konsumsi, lakukan latihan Kegel, dan latih kandung kemih Anda. Dan tentu saja, jangan lupa rahasia alami dari akar alang-alang dan serai yang menenangkan tubuh dan menyehatkan ginjal. Semua langkah ini terlihat sederhana, tetapi jika Anda melakukannya dengan konsisten selama 3 minggu saja, tubuh Anda akan mulai menunjukkan perubahan nyata. Anda akan tidur lebih nyenyak, bangun dengan perasaan segar, dan tidak lagi cemas, karena harus ke kamar mandi berkali-kali setiap malam. Ingatlah, tubuh Anda belum terlambat. Ginjal Anda, kandung kemih Anda, dan sistem tubuh Anda masih mau pulih. Mereka hanya butuh kesempatan dan perhatian dari Anda. Mulailah dari hal kecil. Kurangi garam hari ini, atur waktu minum air besok pagi, dan coba latihan Kegel malam nanti. Setiap langkah kecil adalah kemenangan bagi tubuh Anda. Saya percaya, perubahan besar tidak datang dari hal rumit, tapi dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan hati-hati dan penuh kesadaran. Apakah Anda siap untuk memulai besok pagi? Tulis di kolom komentar. Saya siap mulai, atau cukup ketik angka 9, agar saya tahu Anda berkomitmen untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa subscribe channel Dr. Iriana Winarsih dan bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sering terbangun di malam hari karena masalah buang air kecil. Mungkin dengan berbagi video ini, Anda sedang membantu seseorang mendapatkan tidur terbaik dalam hidupnya. Tubuh sehat, tidur tenang, hati bahagia, semua bisa dimulai dari langkah pertama hari ini. Anda belum terlambat, mulailah besok pagi.